Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sedulur-sedulur penggiat petani porang dimanapun berada? Salam santun kepada saudaraku Al Mukarrom, para senior-senior dimanapun berada. Salam semangat ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan tentunya. Amin, amin, Allahumma amin. Kali ini jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin, penggiat petani porang organik ya, atau dengan channel Samsul Arifin Porang Organik. Hari Rabu ini ya, hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Kali ini ada sebuah permintaan dari saudara penggiat atau calon penggiat petani porang yang lumayan jauh di sana. Mudah-mudahan dengan video ini beliau makin semangat dan tetap lanjut untuk menanam porang ya. Beliau menanyakan bagaimana cara menanam atau bagaimana kalau menanam porang tanpa pupuk dasar, apakah bagus atau tidak. Yang penting pemupukan itu nanti disusul secara rutin begitu. Dan beliau ingin meminta saya untuk membuat video dan merekam tanaman saya yang tanpa pupuk dasar gitu kira-kira ya. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman ya, mungkin ada yang baru gabung dengan channel ini, seperti biasa mohon dukungannya untuk teman-teman semua dengan cara klik tombol sukanya. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, saling sharing, monggo silahkan diisi kolom komentar. Dan jangan lupa tentunya shockbackernya nyalakan ya, loncengnya ya, subscribe dan dibagikan biar bisa bermanfaat. Ini akan saya tunjukkan porang yang tanpa pupuk dasar, dan juga saya biarkan 2 musim. Artinya musim pertama tidak saya gali dan saya biarkan tumbuh di musim tanam berikutnya. Kita simak. Baik, sedulur, jadi menyikapi atau menanggapi pertanyaan dari salah satu calon penggiat petani porang, mudah-mudahan ini bisa memuaskan ya. Ini bisa dilihat teman-teman, yang ini tidak saya bongkar, saya biarkan 2 musim ya. Saya biarkan 2 musim. Seperti ini memang saya biarkan 2 musim dan tanpa pupuk dasar ya. Tanpa pupuk dasar. Ini tanpa pupuk dasar teman-teman. Ini bisa dilihat perkembangannya, dan juga ingin tahu yang dibongkar ya. Yang dibongkar. Nah, ini saya bongkar. Kalau yang ini plus ini saya bongkar. Ini masih kelihatan. Ini perbedaannya. Jadi begini. Ini menurut saya, jadi sebelumnya mohon maaf barangkali ada yang salah ya teman-teman ya. Barangkali kurang tepat atau kurang pas, jadi mohon maaf. Namanya juga kita saling sharing dan ini berdasarkan pengalaman. Untuk perbedaannya, kalau tidak menggunakan pupuk dasar dan dibiarkan 2 lahan, ini perbedaannya ya. Kalau kita menggunakan pupuk dasar atau kompos, dia pasti perkembangannya sangat bagus. Artinya untuk pertumbuhan tunas, karena ini sudah bulan 3 akhir, hampir
besok sudah bulan 4. Ini seharusnya sudah ada 2 tunas, bahkan bisa 3 tunas ya. Sedangkan ini hanya 1 tunas. Ini sudah saya pupuk dengan menggunakan POC buatan sendiri tentunya, tapi secara perkembangan itu kurang bagus. Artinya di sini untuk perkembangan baik itu pertumbuhan maupun umbinya secara otomatis nanti akan kurang bagus ketika ini tanaman tidak menggunakan pupuk dasar atau kompos. Karena ya secara pemikiran saya, karena kompos itu sangat berpengaruh sekali. 1, dia untuk menyuburkan, dan 2, untuk menciptakan rongga-rongga yang ada di sini ya, sehingga dia tidak padat. Makanya ketika dikocor dia akan sangat bagus, karena kompos akan menyimpan atau lebih lama tersimpan nutrisinya di kompos tersebut. Begitu kira-kira. Dan minusnya ketika tanaman ini dibiarkan sampai 2 musim tidak dibongkar, itu minusnya yaitu tadi tanah itu padat, teman-teman. Tanah itu padat ya. Tanah itu padat. Ini minusnya ketika tidak dibongkar. Nah, keuntungannya kalau dibongkar terus ditanam lagi, keuntungannya itu nanti secara pertumbuhan itu akan bagus, secara pembesaran umbinya akan bagus. Nah, itu sih menurut yang saya alami, karena dari segi pertumbuhan yang ini nih masih aja seperti dulu. Dulu juga seperti ini besarnya, tunasnya 1 gitu kan. Nah, dan yang dipindah ini seperti ini nih. Ini yang dipindah. Ini saya pindah, saya gali baru. Ini ada yang besar, padahal umbinya juga enggak begitu besar. Ini umbi kecil. Kalau yang ini kata ini yang kecil. Nah ya, ini ada jelas perbedaannya dari segi pertumbuhan. Dia lebih bagus, lebih coroyo-royo, dan juga lebih besar ketimbang yang ini. Gitu teman-teman ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau menurut saya, kalau tanaman kita itu sedikit, alangkah bagusnya kalau target 2 musim kita bongkar saja, nggak apa-apa. Kita bongkar, nah, nanti sudah mendekati musim tanam ya, itu atau Agustus September kita bongkar, atau Agustusnya bibit dibiarkan di lahan. Nanti ini kita bongkar, kalau ada itu pakai jerami, tumpuk, ditimbun, itu akan lebih bagus. Begitu teman-teman ya. Itu yang saya ketahui atau yang saya alami seperti itu. Jadi kalau dibongkar itu intinya lebih bagus perkembangannya, cuman yaitu nambah biaya. Tapi kalau dibiarkan ya seperti ini. Intinya kalau kita menggunakan pupuk kompos, saya rasa dia akan lebih bagus pertumbuhannya, dan tunas pun tidak hanya 1. Ini tunas hanya 1 dari awal. Padahal ini tumbuhnya lebih akhir, belakangan. Jadi kalau yang saya bongkar, saya tanam itu sudah keluar kata, ini baru keluar tunas. Yang ini itu teman-teman. Jadi itu kekurangannya kalau kita tidak menggunakan pupuk kompos, atau kita biarkan 2 musim dengan tanpa diberikannya pupuk kompos di tahap awal penanaman. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh beliau, dan mudah-mudahan beliau nonton video saya lagi. Jadi memang ini permintaan teman-teman ya. Intinya kita saling sharing lah, saling sharing seperti yang di sana itu. Nah, itu di sana kan dibongkar itu, kalau yang itu saya bongkar tetap. Intinya kalau nggak dibongkar itu kurang perkembangannya. Begitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat. Itu adalah tanggapan saya Pak ya, itu adalah jawaban saya. Intinya ketika target 2 musim,
Kalau kita lahannya nggak banyak, nggak butuh biaya yang banyak, lebih bagusnya kalau menurut saya dibongkar. Bongkar nanti mendekati musim tanam atau bulan Agustus atau Septembernya bongkar. Ya, juga itu juga mengantisipasi lahannya untuk apa namanya tidak terlalu cepat pertumbuhan gulmanya ya. Nah, itu akan lebih bagus daripada dibiarkan sampai 2 musim. Intinya pupuk dasar atau pupuk kompos itu sangat berpengaruh besar, apalagi ketika kita menggunakan kohe yang sudah difermentasi yang dicampur dengan arang sekam. Itu mantul. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Intinya kita di sini saling sharing dan ini adalah pengalaman saya, pengalaman yang saya sampaikan berdasarkan pertanyaan. Alhamdulillah memang saya punya dasarnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.